Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang? Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Kong vs Godzilla. Film besutan Adam Wingard ini menceritakan tentang pertarungan dua monster raksasa terkuat di bumi antara si Kong monyet raksasa dan Godzilla. Penasarin alur ceritanya seperti apa? Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. So, tanpa banyak berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Pada tahun 1954 adalah awal mula kemunculan monster raksasa yang bernama Godzilla. Godzilla atau juga disebut dengan Gojira dalam bahasa Jepang adalah makhluk prasejarah seperti kadal raksasa yang dapat menyemburkan napas atom dari dalam mulutnya. Setelah peristiwa pertempurannya melawan Ghidorah, monster berkepala 3, kadal raksasa tersebut kembali lagi ke dalam lautan dan dunia pun kembali menjadi damai. Sementara di tempat lain, Dr. Elaine yang khawatir Godzilla dapat menemukan musuh bebuyutannya, yaitu Kong, ia dan timnya memutuskan untuk membangun fasilitas dan menyembunyikan keberadaan Kong di Pulau Tengkorak. Selama di pulau tersebut, Kong pun menjalin persahabatan dengan putri angkat Dr. Elaine yang bernama Jia, seorang gadis kecil yang tunarungu, tapi dia bisa berkomunikasi dengan Kong melalui bahasa isyarat. Namun tampaknya Kong merasa sudah bosan dengan dunianya dan dia pun menyadari bahwa itu bukanlah rumah tempat dirinya berasal. Scene berpindah pada sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang robotika, pikiran dan kecerdasan buatan yang bernama APEC. Perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang pria kaya dan jenius yang bernama Walter Simon. Dan ini adalah Bernie. Dia adalah seorang mata-mata di perusahaan APEC. Selain menjadi mata-mata, dia pun mempunyai channel podcast yang bernama Podcast Kebenaran Titan. Dia nekat menyamar menjadi karyawan APEC karena dia mencurigai adanya sesuatu yang sedang disembunyikan oleh perusahaan APEC. Dan akhirnya dia pun menemukan sebuah dokumen yang berisikan pengiriman suatu barang misterius. Namun tiba-tiba, Godzilla pun muncul ke permukaan dan menyerang semua fasilitas milik APEC. Saat serangan terjadi, Bernie yang tengah berlari menyelamatkan diri tanpa sengaja melihat barang misterius yang tampaknya itu sama seperti gambar pada dokumen yang dia temukan. Akibat dari serangan tersebut menjadi berita utama di seluruh dunia. Ini adalah Madison Russell. Dia merupakan anak dari Emma Russell yang bekerja untuk Monarch. Selain itu, dia pun pendengar setiap podcast channelnya si Bernie. Madison tampak terkejut ketika melihat Godzilla kembali ke permukaan dan menyerang semua fasilitas APEC. Ditambah informasi dari podcastnya si Bernie yang menyebutkan bahwa saat Godzilla menyerang, si Bernie sedang berada di sana. Madison meyakini bahwa Godzilla tidak mungkin menyerang tanpa sebab. Bisa saja Godzilla menyerang karena adanya ancaman atau adanya monster titan lain di sana. Sementara di tempat lain terlihat Walter Simon sedang menemui Dr. Nathan di kediamannya. Dr. Nathan adalah seorang ilmuwan dan juga mantan pegawai Monarch yang pernah memasuki rongga bumi namun tidak berhasil. Selain itu, Simon pun memperkenalkan kepala teknologi APEC yang bernama Seri Jawa yang berasal dari Pamengpeuk, Garut. Seri Jawa pun menunjukkan hasil penemuannya tentang energi yang berada di rongga bumi kepada Dr. Nathan. Selain itu, energi tersebut diyakini juga sebagai rumahnya para Titan. Simon menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk mengajak Dr. Nathan pergi ke rongga bumi dan mengambil energi tersebut yang akan digunakan untuk melawan Godzilla. Dr. Nathan pun ragu dengan misi tersebut karena memasuki rongga bumi adalah hal yang sangat mustahil. Namun Simon pun menunjukkan kendaraan ciptaannya yang bernama HIP. Kendaraan canggih anti gravitasi, anti maling, anti banjir yang mampu memasuki rongga bumi dengan aman. Pada akhirnya Dr. Nathan pun bersedia membantu Simon, dan bukan hanya itu, Dr. Nathan pun mempunyai ide apabila benar energi tersebut rumahnya para Titan, mereka bisa memanfaatkan seekor Titan untuk menunjukkan letak energi tersebut. Dan Titan tersebut adalah Kong.
Akhirnya Nathan pun meminta bantuan Elaine untuk membantunya pergi ke rongga bumi, dan Kong bisa membantunya menemukan letak di mana energi itu berada. Selain itu, Kong pun bisa menemukan rumah barunya di rongga bumi karena Nathan sangat yakin energi tersebut yang menopang kehidupan para monster Titan. Dan akhirnya Elaine pun setuju dengan rencana Nathan. Akhirnya mereka pun pergi ke rongga bumi beserta Kong dengan menggunakan kapal induk menuju Antartika, tempat di mana pintu rongga bumi itu berada. Dan ini adalah Mia. Mia adalah anak dari Simon yang diperintahkan untuk mengawasi Nathan oleh ayahnya. Di tempat lain, Madison berencana menemui Bernie dengan tujuan untuk menyelidiki tentang penyerangan Godzilla di perusahaan Apex. Dengan dibantu temannya yang bernama Josh, mereka pun pergi menemui Bernie. Sesampainya di sana, mereka merencanakan untuk menyelidiki tentang Apex dan menyusup ke fasilitas Apex. Singkat cerita, isuk-isuk pun tiba. Terlihat Mamang Kong yang sedang sarapan lauk atah, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan musuh bebuyutannya yaitu Godzilla. Akhirnya pertarungan monster terkuat di bumi pun terjadi. Namun tampaknya pertarungan itu tidak menguntungkan bagi si Kong, karena pertarungan berlangsung di atas lautan. Mamang Kong akhirnya namru karena dilalapkan oleh Godzilla ke dalam lautan. Nathan pun mempunyai rencana untuk mematikan semua mesin kapal dan berpura-pura untuk mengalah agar Godzilla mengira mereka bukan ancaman bagi dirinya. Dan benar saja, Godzilla pun pergi dari sana. Akhirnya mereka pun sampai di Antartika, tempat di mana pintu masuk ke rongga bumi itu berada. Dengan bujukan Jia, Mamang Kong pun masuk ke sana lalu diikuti oleh semua tim dengan menggunakan kendaraan HIP. Mereka pun sampai di perut bumi, namun tiba-tiba mereka diserang oleh monster kelelawar yang berbadan ular. Namun Kong berhasil membunuh monster tersebut dengan sangat mudah. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Sementara Bernie dan kawan-kawannya berhasil menyusup ke Apex. Lalu mereka menaiki lift yang mengantarnya ke ruang bawah tanah. Di sana terdapat beberapa kargo yang akan dikirim ke suatu tempat. Tanpa sengaja mereka pun masuk ke dalam kargo dan kargo tersebut bergerak dengan sangat cepat. Dan akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat pembuatan robot Godzilla yang diciptakan oleh Simon. Namun robot tersebut belum sempurna karena memerlukan energi yang tersimpan di dalam rongga bumi. Bernie dan kawan-kawan akhirnya menemukan jawaban kenapa Godzilla menyerang Apex. Karena Godzilla mendeteksi adanya ancaman yang ternyata dalang dibalik semua ini adalah ulah Psyche-Head Simon. Sementara itu, Mamang Kong yang sedang bergerak menuju ke inti energi akhirnya sampai pada tempat tujuannya. Tempat tersebut tampaknya tidak asing baginya karena memang tempat tersebut adalah tempat di mana dirinya berasal. Dia pun mengambil sebuah senjata berupa kampak dan meletakkan kampak tersebut di dalam tanah. Seketika tanah tersebut langsung bercahaya dan mengaktifkan energi dari inti bumi tersebut. Namun tiba-tiba Mia mengambil sampel energi tersebut, lalu energi tersebut dikirimkan kepada ayahnya yang seterusnya dialirkan pada robot ciptaannya yang bernama Mecha Godzilla. Melihat semua itu, Kong pun tampak marah dan menyerang semua pasukan Apex. Lalu di permukaan, Godzilla mendeteksi adanya ancaman di perut bumi yang seterusnya Godzilla menembakkan napas atom ke dalam rongga bumi dan menembus di mana tempat Kong berada. Akibat dari tembakan tersebut menghasilkan lubang yang menuju ke atas permukaan bumi. Mia yang berencana untuk kabur ke dalam lubang akhirnya harus tewas di tangan Mamang Kong. Kong beserta Nathan, Elaine, dan Jia akhirnya pergi meninggalkan inti bumi melewati lubang tersebut. Setelah sampai di permukaan bumi, Kong pun bertemu langsung dengan Godzilla. Pertarungan ronde kedua pun akhirnya terjadi. Pukulan demi pukulan pun silih berganti, namun Godzilla dengan serangan napas atomnya membuat Kong sangat kewalahan melawannya. Namun Kong tidak mau kalah dari Godzilla.
Dia menyerang menggunakan kampaknya dan berhasil memukul Godzilla sehingga membuatnya KO. Sepertinya ronde kedua dimenangkan oleh Mamangkong. Namun Godzilla masih mampu berdiri dan pertarungan pun berlanjut. Namun akhirnya Mamangkong pun harus KO oleh Godzilla. Di tempat lain, Madison dan Bernie ditangkap oleh pasukan Simon. Lalu Simon memperlihatkan hasil ciptaannya kepada mereka, dan Mechagodzilla pun dihidupkan dengan menggunakan energi inti bumi. Namun hal buruk pun terjadi, Mechagodzilla menjadi tak terkendali dan Simon pun harus tewas oleh robot ciptaannya sendiri. Akhirnya Mechagodzilla pun keluar dan bertarung langsung dengan Godzilla. Rupanya Mechagodzilla begitu kuat yang membuat Godzilla sangat kewalahan melawannya. Sementara itu Jia terlihat sangat sedih ketika melihat Kong pingsan lemas tak berdaya. Nathan pun mempunyai rencana untuk membangunkan sang King Kong. Akhirnya Nathan berhasil membangunkan Kong menggunakan hip yang diledakkan di atas dadanya si Kong. Setelah Kong terbangun, Jia pun memberitahu Kong bahwa Godzilla bukan musuhnya. Musuh yang sebenarnya adalah Mechagodzilla. Kong pun berlari membantu Godzilla untuk melawan Mechagodzilla, dan pertarungan dahsyat pun terjadi. Dan akhirnya Kong dan Godzilla berhasil membunuh dan menghancurkan Mechagodzilla. Dengan berakhirnya pertarungan tersebut, Godzilla pun kembali ke habitatnya, yaitu di dalam lautan. Dan Mamangkong pun kembali ke rumahnya di rongga bumi. Dan film pun tamat. Nah, segitu dulu rangkuman film kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Saya Mamang Joy pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.